Halo teman-teman, kembali lagi di channel Filsebat. Kita hari ini kedatangan tamu lagi nih. Kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama teman kita yang namanya Alvin, Agam, Lintang, dan Faren, kita sekarang kedatangan teman-teman yang lain. Mereka ini ahli-ahli di bidang-bidangnya teman-teman. Kita tanya langsung aja ya. Di sini ada Arik. Mungkin bisa saya hai dulu, Rik. Halo. Oke, ada Rangga juga. Halo. Oke, ada Zahrina. Hai. Oke, pertama-tama teman-teman, mohon maaf kita tidak bisa bikin video langsung berhubung sudah diterbitkannya aturan-aturan untuk menjaga jarak ya. Jadi kita nggak bisa langsung nih. Jadi kita LDR teman-teman. Social distancing. Iya. Social distancing. Oh, social distancing ya, bukan long distance relationship ya? Bukan ya, oke. Hari ini kita nggak akan bahas Das Kapital karena itu boring banget. Hari ini kita akan bahas tentang Corona, teman-teman. Yang lagi hits banget hari ini. Nggak ada satu tweet pun yang nggak ngomong tentang Corona hari ini, teman-teman. Iya kan? Atau di IG pun gitu, yang tadinya apatis, ternyata IG juga care tentang Corona gitu. Jadi kita menganggap ini bukan hal yang bercandaan, teman-teman. Ini serius. Kita kemarin udah ngobrol tentang gimana sih warga itu menghadapi Corona ini kan. Gimana warga punya strategi tersendiri. Gimana warga itu harus terpaksa bekerja meskipun mereka dihadapkan oleh Corona. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol bagaimana pemerintah Indonesia gitu kan, khususnya saya nggak sebut pemerintah mana ya, pokoknya yang berwenang lah di Indonesia itu menghadapi Corona. Jadi judul hari ini adalah Republik versus Corona. Jadi saya udah punya beberapa pertanyaan nih yang bakal saya tanyain langsung ke teman-teman ahlinya ya. Oke, pertanyaan pertama saya akan nanya kepada semuanya nih. Semuanya? Atau ke Arik dulu deh, pertama saya tanya Arik nih. Oke Arik, gue penasaran banget nih sebenarnya nih. Gimana sih pertama kali pemerintah tuh merespon Corona tuh gimana pertama kali itu? Gini, kalau bisa gue bilang sebagai ya salah satu yang mempelajari politik ya gitu, gue bilang ya respon pemerintah ini bisa gue bilang di awal-awal itu semacam do nothing di awal ya? Gitu ya. Ya do nothing gitu. Responnya kayak gini misalkan gini. Fungsi negara dalam suatu kebijakan ya, pemerintah tuh harusnya udah bisa memprediksi gitu. Pemerintah pusat ya terutama nih ya, udah bisa memprediksi gitu. Ada fungsi prediktif di mana COVID-19 ini kan di bulan Januari aja itu udah istilahnya udah endemi, udah menyebar lah ya kemana-mana lah ya. Nah ini kayak seharusnya sudah bisa diprediksi dan kita sudah bisa membuat rencana mitigasi gitu ya. Mitigasi ininya itu apa? Misalkan pemerintah mengklaim itu, pemerintah pusat mengklaim dia sudah membuat 132 rumah sakit rujukan. Tapi kenyataannya gitu kan, dari laporan misalkan Jakarta Post waktu itu kayak dia dapat kayak semacam bocoran dokumen bahwa masih 49 rumah sakit yang siap menerima itu gitu. Dari 132 klaim pemerintah pusat itu. Yang pertama itu. Yang kedua, karena sifatnya ini kan COVID-19 ini yang reproduktif, virus ini reproduktif ya, sangat cepat gitu, sangat cepat dan kita berpapasan aja kena batuk ya misalkan gitu ya, itu sangat cepat dan bisa menular orang lain gitu ya. Nah, kita menganggap ini kan kasus impor gitu ya, kan dianggap kayak gitu kan. Nah, langkah-langkah pemerintah tuh tidak siap, misalkan di awal pemerintah pusat tidak menerapkan travel restriction gitu, travel banning ya, travel banning dari negara-negara yang tersangkut atau yang sudah ada kasus penyebaran COVID ya, misalkan itu pertama. Terus yang selanjutnya dia tidak menyediakan misalkan monitoring akses masuk ke Indonesia itu, walaupun ada beberapa titik gitu yang sudah dipantau ya klaimnya, tapi masih bisa dibilang tidak ketat gitu. Penjagaannya tidak ketat gitu. Bahkan kalau misalkan masuk dari internasional kita dikasih kartu kuning doang, nanti bisa di tracing gitu. Dan misalkan hanya menggunakan suhu ya, kan kita ini kan virusnya inkubasi 14 hari ya, nggak langsung kelihatan gitu. Kita dari situ aja banyak kecolongan ya di pemerintahan pusat ya. Dan yang mengecewakan lagi ya langkah mitigasinya ini kan Januari, Februari, Maret kan. Maret ini kan kita baru mulai masuk heboh ya. Keramaian ada pasien 1, 2, 3 itu yang
satu keluarga itu ya, kan baru di bulan Maret. Nah itu kayak semacam tidak mempunyai langkah mitigasi gitu, langkah mitigasi yang tepat. Strategi misalkan bagaimana jika ini udah misalkan persebaran ini udah dimasukkan bisa dibilang transmisi lokal ya, komunitas warga, itu gimana proses tracingnya, terus misalkan bagaimana misalkan early testnya itu sangat penting gitu ya, early tesnya itu sangat penting. Namun kan di sini tesnya aja kita bisa dibilang sangat lamban gitu. Misalkan dari 1 juta penduduk hanya 36 orang yang bisa dites misalkan kan seperti itu gitu, dan sangat lamban. Iya, dan itu akan sangat, kasus persebarannya itu akan sangat semakin menyebar ya. Apalagi kan kita pemerintahan pusat tidak mau memberikan lockdown gitu. Bahkan pembatasan sosial itu di pemerintahan, banyak pemerintahan daerah yang inisiatif untuk meng-lockdown diri sendiri ya. Istilahnya menghalang mobilitas itu tidak dihambat oleh kepentingan pusat gitu ya. Entah ya dia alasannya pasti ya masalah investasi dan ekonomi lagi gitu loh. Yang sangat mencengangkan ya di bulan Februari itu ya Jokowi masih bisa dibilang ya dia tidak mengeluarkan instruksi, tapi bukan terkait masalah kesehatan publik, lebih ke masalah ekonomi, bagaimana kita bisa tetap memberikan insentif pada pariwisata ya, menggenjot investasi di bidang sektor pariwisata itu gitu. Padahal itu kan berarti kan membuka akses untuk orang, suruh mobilitas kan, untuk mobilitas kan, bukannya untuk menghalangi mobilitas. Itu sangat bisa dibilang sangat responnya sangat lamban lah. Kita itu kalau misalkan masalah virus ini responnya kecepatan gitu. Sedangkan virus ini bersebarannya lebih cepat daripada kecepatan pemerintah dalam bergerak untuk memitigasi hal itu gitu. Jadi sebetulnya Rick, kalau boleh ditanya nih, ini sebenarnya yang paling berwenang gitu, yang dalam tindakan, tadi kita ngomong tindakan ya, bertindak ya. Ini yang paling berwenang tuh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau gimana nih? Gini, gue berbicara ini dalam konteks desentralisasi ya. Dalam kita kan sudah menerapkan desentralisasi gitu, desentralisasi kesehatan publik lah, gue bilang gitu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Ini tentang pemerintahan daerah ya. Bahwa masalah kesehatan ini adalah masalah pelayanan dasar oleh pemerintahan wajib. Dan itu yang bertanggung jawab adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dua-duanya yang bertanggung jawab. Ini sebenarnya sinergi gitu. Tapi yang kita salahkan dalam konteks dalam undang-undang misalkan jaminan sistem kesehatan nasional lah, kita ada sistem kesehatan nasional itu di Perpres nomor 72 kalau nggak salah ya. Nah itu dia membahas sistem kesehatan itu kita itu harus terdesentralisasi gitu. Terdesentralisasi maksudnya dinas di daerah ini, pemerintahan daerah memiliki istilahnya ruang lebih gitu jika mereka mau berinisiatif untuk menanggulangi bencana kesehatan gitu. Tapi kan di sini terlihat nih responnya kalau kita lihat dari kemarin pemerintahan daerah itu mereka menerapkan sudah ingin melindungi warga ya, bisa dibilang gitu ya. Akhirnya kan ada muncul karantina di mana di Tegal ya, di Surakarta gitu. Bahkan di Surakarta aja wali kotanya bilang kita kayak gini itu menerapkan kondisi luar biasa ya, KLB itu, status KLB itu atas kreasi sendiri tanpa arahan pusat gitu. Itu kan menandakan pemerintahan pusat belum memiliki alur koordinasi yang jelas nih, SOP yang jelas ya, langkah mitigasi yang jelas di daerah untuk menghadapi persebaran ini. Padahal di wilayah mereka itu sudah ada kasus misalkan yang terkena seperti itu gitu. Kita itu dalam konteks desentralisasi harusnya bisa memberikan ruang bagi pemerintahan daerah gitu untuk kebijakannya mengakomodir lah, karena mereka yang lebih tahu konteks di daerahnya, harusnya seperti itu. Tapi yang disayangkan dari pemerintahan pusat adalah mereka masih mensentralisasi kewenangan informasi ya kan, sentralisasi informasi dan wewenangnya mereka lah, terutama di Kemenkes ini. Bahkan kasus yang ada adalah dari masalah transparansi data dari pemerintahan pusat aja ya. Ini masalah monopoli informasi ya. Dinas kesehatan di daerah yang dia harusnya mendapatkan porsi yang lebih gitu ya dalam
menentukan kebijakan ya, menurut saya kesehatan publik ya di daerahnya itu, dia tidak mendapatkan data yang istilah data real dari Kementerian Kesehatan gitu, istilahnya pemerintahan pusat gitu, tidak mendapatkan data yang real dan sesungguhnya gitu. Ini dinas kesehatan yang daerahnya susah untuk mengakses ke pemerintahan pusat gitu. Ini kayak semacam nggak ada sinergi ini. Harusnya ini sinergi ya. Harusnya ini kita menerapkan sinergi gitu. Tapi di sini tidak ada sinergi gitu. Beruntung kita kayak seperti kemarin punya langkah yang misalkan dari pemerintahan daerah di DKI Jakarta dan Jabar yang dia punya inisiatif lebih untuk membuat kanal informasi ya untuk transparansi informasi kayak misalkan yang COVID-19 di DKI dan Pikobar itu di DKI di Jabar ya. Dia sudah menerapkan itu dan dia juga menginisiatif di Jabar, dia juga sudah duluan, bisa dibilang duluan untuk membikin rancangan social safety net gitu. Dia udah memikirkan seperti itu ya. Sedangkan di pemerintahan pusat ya belum sampai situ gitu. Istilahnya masih agak terhambat gitu. Bahkan kebijakan stimulusnya Presiden Jokowi aja itu yang dari jilid 2 itu bukan menjawab untuk kebutuhan istilahnya ekonomi real masyarakat gitu. Tidak menjawab untuk kebutuhan ekonomi real informal ya 70 juta. Ini ada 70 juta orang informal yang dia nggak digaji dalam bulanan tapi kehidupannya sehari-hari ya. Dia pendapatannya itu sehari-hari. Nah itu gimana tidak dibahas gitu. Bahkan dengan adanya baru-baru ini kan kayak misalkan ada Perpu yang masalah pembatasan sosial itu ya. Kepres dan sama ya pokoknya program stabilisasi keuangan negara itu untuk membahas pandemi ini, menanggulangi pandemi ini. Dia di situ dibilang bahwa ingin menyelamatkan perekonomian nasional dan juga istilahnya membantu ya, istilahnya menstimulus ekonomi sektor informal ya. Tapi di situ tidak dijelaskan langkah-langkahnya itu seperti apa gitu loh. Oke, masih nggak sinkron ya kayak gitu. Nggak sinkron, tidak sinkron dan juga prioritasnya masih untuk korporasi gitu. Oke, berarti ada kepentingan di balik sinkronan itu ya. Masih untuk kepentingan recovery bond, jadi ingin kepada korporasi gitu, nanti bikin surat utang, korporasi misalkan bisa minjem, dapat dana lah, bantuan istilah di bailout lah sama ini. Nah, masih seperti itu, tapi bukan ekonomi yang real gitu, yang real. Itu pemerintah dinamikanya ya, misalkan bisa dibilang ya kita sangat kacau sih ketika pemerintahan pusat yang seharusnya mengkoordinir pemerintahan daerah ini dalam konteks desentralisasi itu fungsinya mengkoordinir gitu ya, mengkoordinir untuk agar ini penanganannya ini efektif, malah dia menjadi penghambat gitu, penghambat dalam penanganan COVID ini yang ingin dilakukan. Inisiatif pemerintahan daerah tuh banyak di-cut atau istilahnya tidak bisa berjalan lancar lah karena kewenangan dari pusat ini gitu yang menghambat. Kayak kemarin contohnya kan DKI Jakarta aja ingin mengajukan status pembatasan sosial berskala besar, ditolak, akhirnya direvisi, ditolak sama menteri, iya kan, ditolak kan, itu kan kayak ada semacam birokratisasi yang menghambat kan gitu, untuk agar ini efektif gitu. Jadi ya ini sangat bisa dibilang kita minim leadership dan minim kualitas kepemimpinan gitu untuk ini yang menangani ini. Banyak kepentingan di sini lah ya di dalam. Iya, bisa kepentingan ya. COVID ini nih panggung kepentingan gitu ya, panggung politik sebenarnya tadi. Sebenarnya kita akan sebenarnya Zarina ntar akan menjelaskan apa dampaknya ya. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih gimana kira-kira tentang penyampaian corona itu sendiri, COVID itu sebenarnya gimana sih kalau dari warga sendiri. Kita kan kemarin udah tanya ya sama teman-teman yang di video sebelumnya ya. Nah, tapi kita kayaknya ini ada permasalahan teman-teman. Karena banyak banget warga yang merasa kayaknya ini bukan penyakit serius lah gitu. Ini ya cuekin aja ntar juga sembuh. Atau kita mau percaya mana media nih gitu. Yang siapa yang bisa kita percaya? Nah ini kita bisa juga nanya ini ke Rangga nih. Rangga nih aktif di mana enggak? Di media, salah satu media alternatif ya. Kita mau nanya ke Rangga nih. Enggak, kira-kira informasi dari mana sih? Sebut aja nggak apa-apa ya? Di Remote TV itu. Waduh, disebut. Gak apa-apa lah, sebut aja ya. Nah, Rangga aktif nih di bidang media alternatif. Dia juga mengamati hal itu. Saya mau nanya nih, nggak? Kira-kira nggak yang bisa kita percaya itu media yang mana nggak? Penyampaian dari mana nih? Kan ada 3 sektor ya kira-kira ya. Nih, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada
informasi berita swasta lah ibaratnya gitu, yang dari misalnya Line Today atau dari grup WA atau dari segala macam lah, ada dari teman-teman kita dari manapun, itu kan banyak informasi ya dari media-media sosial lain. Itu mana yang bisa kita percaya nggak? Yang mana nggak? Ya, mungkin gue juga untuk kajian media dan komunikasi ini gue masih mendalami ya. Tapi sejauh riset yang pernah gue lakukan atau gue mencari data-data seputar bagaimana media memberitakan corona misalnya, atau bagaimana media memberitakan dengan narasumber dari pemerintah dan sebagainya, ini yang cukup bermasalah ya. Karena pertama-tama kita melihat di awal pemerintah sudah sangat lambat. Pemerintah sudah sangat lambat dalam menghadapi adanya pandemi ini. Sebelum bulan Maret itu pemerintah kita bicara kalau corona nggak mungkin masuk ke Indonesia dan sebagainya, diremehkan. Apa itu corona? Nggak mungkin masuk ke Indonesia dan sebagainya. Nah, apa konsekuensi logis dari tindakan pemerintah seperti itu? Nah, ketika pemerintah tiba-tiba mengumumkan secara resmi adanya warga kita, masyarakat kita yang terkena positif, masyarakat langsung dilanda kepanikan. Karena sebelumnya kita tidak pernah kita tidak punya informasi untuk itu. Karena ketika pemerintah bilang enggak mungkin masuk, enggak kan orang Indonesia banyak yang minum jamu, banyak mengkonsumsi jamu dan sebagainya. Kita menganggap kita akan kebal dengan virus ini, tapi pada akhirnya kita lihat hari ini apa, gitu kan. Nah, ketika di awal pemerintah tidak memberikan informasi kepada kita, ya akhirnya kepanikan itu justru karena tidak adanya informasi. Pemerintah di awal bilang informasi yang kredibel atau yang harus dipercaya adalah dari pemerintah pusat. Nah, ini kan juga bermasalah. Ketika pemerintah pusat saja sudah membatasi, justru malah menimbulkan kepanikan karena masyarakat butuh konsumsi gitu. Apalagi kita beda halnya misalnya dengan flu Spanyol di tahun 1900-an. Dengan saat itu masih media cetak. Kita sekarang media online, dengan berbagai medium kita udah punya di hari ini. Dan mereka bisa ngambil berita dari luar dan sebagainya. Nah, ini yang bermasalah. Akhirnya timbullah, kalau katanya WHO, ada infodemik gitu. Persebaran misinformasi jauh lebih luas ketimbang persebaran virusnya itu sendiri. Ya, karena kita kayak misalnya ada bawang yang bisa menyembuhkan lah, atau misalnya minum jamu atau dan sebagainya, itu yang terlalu banyak misinformasi lah, ada yang berjemur dan sebagainya. Dan bahkan yang gue temuin adalah justru pemerintah sendiri itu, katanya kan pemerintah Jokowi, ya sebut merek nih ya, pemerintah Jokowi itu katanya mau memberantas hoax dan sebagainya, sampai punya tim cybernya, punya war room sendiri kan. Nah, mereka justru melabeli hoax, menstempel adanya hoax itu justru aneh gitu loh. Ketika kalau misalnya kita sempat kemarin ramai di Twitter video Terawan mundur, video yang Terawan harus sejarah maju dibikin mundur gitu kan. Itu di stempel hoax. Itu ada di website Kominfo. Terus Kim Jong Un pakai baju kerja nyata merakyat, itu kan bajunya Jokowi di Pilpres kemarin, dianggapnya hoax, disinformasi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bentuk satir, dan itu yang harus dibedakan, mana satir, mana hoax. Mana satir, mana disinformasi dan sebagainya. Jadi harusnya mereka bisa membedakan gitu loh. Nah, tapi di satu sisi pemerintah justru menciptakan hoax itu sendiri gitu loh. Misalnya dari investigasi Reuters, kalau misalnya kita flashback ke tahun yang lalu, ada kasus Papua saat itu, ternyata media-media lokal Papua yang pro terhadap pemerintah justru malah mempropagandakan tindakan perintah di sana. Semua dan sebagainya, dan itu justru dibiayai oleh TNI, dan itu ada di investigasi Reuters, itu jelas. Tuh, makanya kalau misalnya kita tarik ke sekarang, apakah kita harus tetap percaya dengan data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah? Gitu loh. Karena underreported itu sangat banyak gitu loh. Kalau yang kemarin juga ramai kan sempat Reuters, itu ternyata pemakaman dengan protap corona ternyata jauh lebih banyak ketimbang yang dinyatakan positif corona. Nah, ini yang cukup berbahaya, dan kalau nggak salah
media juga diminta untuk pemerintah meminta media untuk mengambil informasi yang resmi, gitu loh. Tapi sedangkan kalau media mengambil dari informasi yang resmi, data-data resmi, kan kita kalau misalnya buka media kan sering itu kelihatan langsung buka page-nya COVID-19 positif, suspek dan sebagainya, itu kan ada tuh biasanya kan di awal page-nya tuh di beberapa media. Tapi kalau misalnya mereka tetap ngambil dari pemerintah, nah ini yang berbahaya karena nggak semua orang Indonesia, nggak semua masyarakat awam bisa membaca data. Yeah. Nah ini yang harus dikaji lebih lanjut, data ini gimana cara bacanya. Apakah nantinya yang ditakutkan adalah masyarakat lebih percaya terhadap otoritas pemerintah ketimbang pakar. Nah ini yang nantinya akan menjadi berbahaya. Ini itu dulu sih dari gue. Ya gitu kayak sama saintis lah ibaratnya. Ya, tapi justru kan pakar juga sekarang malah jadi influencer. Itu juga tuh. Itu balik ke ekonomi politik lagi tuh, kepentingan siapa yang membutuhkan apa ya gitu kan ya. Iya. Ketika bisa banyak mempengaruhi orang, dia punya kuasa di situ. Oke, betul. Aduh, itu agak rumit juga tuh ya masalah itu ya. Jadi sebenarnya siapa yang bisa kita percaya itu gimana nggak? Mau siapa yang kita mau percaya gak? Jawabannya gak? Itu jawabannya yang kalaupun kita udah punya jawaban, mungkin kita nggak akan seperti hari ini mungkin ya. Mungkin ya, oke. Tapi gue melihat ada beberapa peneliti atau media alternatif misalnya. Itu mereka mencoba ada yang melakukan komparasi data, ada yang mencoba metode-metode baru dalam pengumpulan data. Itu menarik sih karena itu yang kita butuhkan, alternatif itu selama memang mereka punya sumber dayanya. Udah bingung nih gimana ya itu. Cari alternatif betul ya Kak jawabannya ya? Iya, salah satu karena udah mulai banyak sih yang memberikan riset-riset alternatif. Oke. Kalau gitu kita jelas nih teman-teman ya, udah ngomong soal ekonomi, politik, dan media nih. Sekarang kita bakal nanya tentang dampaknya contohnya soal paling berubah tuh soal pendidikan teman-teman. Karena udah bertahun-tahun ya kita pakai sistem yang datang ke kelas langsung, ketemu orang langsung, terus ada ujian nasional, tiba-tiba nggak ada ujian nasional gitu kan. Itu gimana tuh? Kita mungkin tanya sama Zarina nih. Zarina sebagai antropolog melihat gejala itu apa yang akan terjadi Zarina dengan generasi kita mendatang gitu? Apakah ntar bakal berubah generasi kita atau gimana? Gimana? Oke, tapi sebelumnya gue tidak bisa memprediksi atau meramalkan seperti apa pastinya karena kalau terutama sih masalah pendidikan itu pasti akan ada orang yang lebih ahli walaupun sekarang gue di dunia pendidikan digital lebih tepatnya. Ya. Nah terus tapi yang harus kalau dari gue sendiri sebagai antropolog satu hal yang harus kita tahu adalah bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam dan kalau kita tanya seperti apa dampaknya itu kayaknya agak susah buat memukul rata apalagi kalau itu kalau itu hubungannya dengan pendidikan. Nah sekarang kan alternatifnya adalah kita yang belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi itu adalah salah satu alternatif yang ditawarkan di dunia pendidikan kita untuk menanggapi corona ini. Ada yang ada yang sampai skripsi bahkan sampai skripsian aja di online gitu kan pakai Zoom kayak gini. Ya ada juga kemarin sih gue baca dia promosi doktor ya kalau nggak salah dia itu sampai online kayak gitu juga. Nah tapi masalahnya apakah ini akan merubah dunia pendidikan kita atau enggak? Gue sih merasa tidak akan secara signifikannya berubah. Karena gini, mungkin tidak, gue rasa tidak akan merubah, tapi setidaknya menimbulkan masalah baru sih malah kalau kata gue. Karena nomor satu kita harus jujur aja bahwa tidak semua wilayah di Indonesia itu dapat akses internet yang baik kayak gitu, itu nomor satu. Kalau misalnya dulu pengalaman gue tinggal di Kalimantan selama beberapa bulan itu aja, kalau lu nggak pakai kartu yang mahal, lu nggak akan dapat sinyal. Sekalipun lu dapat kartu yang mahal,
di beberapa tempat lu nggak dapat sinyal sama sekali gitu loh. Nah, kalau misalnya dari masalah seperti ini aja kan berarti lu udah nggak dapet gitu loh, untuk pendidikan digital itu lu udah nggak dapet, itu nomor satu. Terus nomor dua adalah dari sisi gurunya juga gitu, bukan pengajarnya gitu. Tidak semua pengajar itu sudah melek teknologi ternyata, ya kan. Dari sini nih ketahuannya gimana? Salah satunya adalah dari yang gue lihat beberapa ini dialami juga beberapa anak murid gue, terus dialami oleh tetangga ataupun saudara-saudara gue yang masih pada anak SD sampai SMA. Ada yang akhirnya mungkin karena gurunya juga pertama dia tidak paham gimana cara pakai teknologi, terus kedua juga mungkin kalaupun dia paham mungkin nggak semua guru punya laptop yang bagus, nggak semua guru punya kameranya yang canggih kayak gitu kan, atau kameranya yang bagus, atau mungkin kalaupun gurunya punya, muridnya belum tentu. Akhirnya si alternatifnya adalah guru cuma ngasih tugas kayak gitu. Ya udah tiap hari tugas, malah akhirnya itu membebani si anak dong, sesuatu yang seharusnya diajarin sama belajar bersama-sama malah kenapa jadi ujung-ujungnya malah cuma jadi tugas gitu loh. Nah, makanya itu kalau misalnya gue bilang apakah akan merubah, sepertinya sih tidak ya. Kita jangan jadi membayangkan setelah wabah corona ini semua jadi melek teknologi, sekarang semua ya udahlah semua pendidikan bisa berbasis digital. Kayaknya masih jauh deh. Jauh ya. Udah ya, kalau misalnya Menteri Nadiem mendengar, ya Pak, ternyata kayaknya kita memang masih jauh banget kalau misalnya kita mengharapkan bisa pendidikan digital sepenuhnya gitu. Jadi ada semacam gap gitu ya, gap teknologi di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya, belum sama kayak kita kan gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya ini ada kesinambungan yang sama nih antara bahasannya Arik, bahasannya Rangga, dan bahasannya Zarina. Ya sebenarnya mungkin kalau saya simpulkan di sini nih, ini mungkin ada semacam gap ya teman-teman ya, antara mungkin tadi pemerintah dengan warganya gitu kan. Pemerintah maunya apa tapi warganya nggak dapat maknanya gitu kan. Itu sama kayak tadi kayak teknologi tadi kan. Mungkin kita sebagai beberapa orang mungkin udah paham dengan teknologi kita nih. Zoom gini kan, kita recording bareng, tapi di kenyataannya kan mungkin di daerah yang bukan di daerah kita gitu, mungkin juga belum paham Zoom apa gitu kan. Zoom itu dikiranya kecapan besar mungkin. Gimana kalau teman-teman, kalau saya nanya nih, kira-kira dari Arik, Rangga, sama Zarina, kira-kira kebijakan yang paling tepat untuk mengurangi lah minimal wabah COVID-19 ini nih gimana caranya? Kalau Arik, apakah lockdown, apakah karantina lokal, apakah darurat militer, darurat kesehatan, atau darurat sipil? Gimana teman-teman? Pilih salah satu coba. Arik, pilih mana? Kalau dari saya gini, baru-baru ini data box ya, kata data dia mengeluarkan indeks kerentanan COVID-19 gitu. Itu termasuk pada di 3 wilayah, DKI Jakarta, Jabar, sama Banten. Dan itu dilihat dari kepadatan penduduk, mobilitas gitu kan. Dari Jakarta kan pasti keluar ya, orang-orang pada tinggal di suburban Jakarta, di luar, bahkan dari Bogor dan lain-lain kan pencariannya di sini gitu. Nah, dari 3 wilayah itu yang bisa dibilang kita sangat rentan daripada provinsi-provinsi lainnya gitu ya. Melihat yang sudah seperti sekarang ini gitu. Misalkan kita bisa menerapkan dalam skala social distancing atau pembatasan sosial berskala besar yang seperti ini mungkin bisa dalam kemarin akhir Februari, Maret gitu. Kita harusnya sudah mulai istilahnya mulai membatasi mobilitas kita. Itu sudah seharusnya dari awal gitu. Ini sudah seharusnya kita lakukan dari awal. Dan sekarang menurut saya opsi yang paling tepat gitu, terutama misalkan saya berbicara dalam konteks DKI sebagai epicentrum ya gitu. Saya lebih sepakat kepada kebijakan lockdown nasional, yaitu dalam konteks undang-undang karantina kesehatan itu ya. Nah, itu di pasal 60 itu ada 4 lah, ada karantina rumah sakit, wilayah, sama pembatasan sosial berskala besar gitu. Nah, lockdown itu dalam konteks karantina wilayah. Karantina wilayah ini adalah benar-benar limit mobility, tutup
akses antar wilayah, transportasi antar kota provinsi ya, bisa dibilang antar provinsi, dan juga ya benar-benar di karantina, terapkan kebijakan misalkan kebutuhan dasar dijamin oleh pemerintah pusat. Dari orang-orang Jakarta ini, karena tidak ada kebijakan dengan tegas untuk membatasi mobilitas, yang waktu itu sebenarnya inisiatifnya sudah ada di Pemprov DKI ingin membatasi, tapi terkendala di pusat gitu ya. Untuk angkutan umum antar provinsi masih dibolehkan gitu. Bahkan orang-orang masyarakat sendiri yang bisa dibilang kita agak kurang aware sebenarnya masyarakat kita gitu, dia udah belum lebaran juga udah sebelum lebaran gitu ya, tapi udah pada mudik duluan gitu. Dan ini membawa kasus baru ke daerah gitu, membawa kasus baru ke daerah. Banyak seperti di daerah Banyuwangi, dia dari Jakarta, temennya ketemu, dia pulang, kena lah temennya 3 dan menyebarkan seperti itu. Kita takutkan gitu kan, di daerah-daerah ini kan sebenarnya agak susah gitu, konteks geografisnya, ruang wilayahnya aja, akses kan luas dan agak sulit. Kalau di kota-kota besar kita masih bisa gitu. Sangat lamban gitu, dalam artian kita tidak proaktif dalam tes gitu, melakukan tes ini sangat penting loh. Iya, tes ini sangat penting untuk mendeteksi secara awal gitu. Jadi gunanya tes ini adalah untuk yang sakit diisolasi, kalau ketahuan positif langsung diisolasi gitu, langsung diisolasi gitu. Dan ini juga seharusnya mendukung kebijakan social distancing lakuin, karantina wilayah kita laksanakan, yang isolasi langsung yang langsung isolasi, yang sakit langsung diisolasi gitu. Ini akibat kebijakan tes. Nah, ini kan baru persebaran virus kan pasti akan flatten the curve lah. Berarti pasti 3 itu Adik ya? Menurun. 3 itu yang Adik tekankan ya, karantina, rapid test sama social distancing juga ya? Iya, rapid test yang agresif ya. Kalau misalnya kita lihat di negara-negara kayak Taiwan gitu ya, kayak Taiwan atau Korea Selatan gitu, yang dia rapid test sangat agresif gitu ya. Bahkan di Korea Selatan 20.000 tes sehari gitu, 20.000 tes sehari ya, itu terlihat dampaknya persebaran virus itu bisa ditekan, dan juga persiapan dia untuk fasilitas kesehatannya itu juga bisa menampung gitu. Akhirnya dia nggak nunggu banyak dulu yang sakit baru nanti fasilitas kesehatannya nggak siap. Akhirnya ya dia duluan harus diisolasi, kontak tracing langsung kayak gitu. Betul, kita harus bahkan yang bisa dibilang kekurangan dari kita lagi adalah tenaga medis. Jaminan keselamatan buat tenaga medis kita itu sangat kurang. Itu bahkan yang dari beberapa informasi yang saya dapat gitu, kayak misalkan petugas puskesmas yang ingin rapid test gitu ya ke wilayah-wilayah, ke rumah-rumah, itu dia tidak disediakan APD yang memadai gitu kan, dan itu kan sama aja kayak bunuh diri gitu. Betul. Kayak gitu. Oke, kalau dari Rangga gimana gak? Rangga pilih yang mana tuh? Kalau Arik tadi kan 3 opsi yang kira-kira berkesinambungan. Kalau Rangga paling oke menurutnya mana nih strategi yang paling baik? Iya, kalau kita dihadapkan pada pilihan itu ya, maksudnya yang paling utama adalah bagaimana kita harus mengutamakan masyarakat rentan yang terlebih dahulu. Karena sebetulnya walaupun katanya kan perusahaan yang membuka lapangan kerjaan, kan perusahaan yang menjadi penggerak ekonomi, enggak, sebetulnya masyarakat kelas pekerja ini, kelas-kelas bawah justru yang tidak punya alat produksi gitu, misalnya kalau dalam bahasa Marx misalnya. Justru itu yang menggerakkan roda ekonomi, dan itu yang harus diselamatkan terlebih dahulu gitu loh. Ketika tidak punya buruh, kalau kita ngambil logika ya dalam sistem kapitalisme gitu, ketika tidak ada surplus dari populasi, maka mereka juga yang akan dirugikan sebetulnya. Jadi memang mereka justru membutuhkan adanya surplus populasi gitu loh. Tapi memang kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan ya memang semuanya harus diselamatkan. Tapi kalau misalnya kita berbicara dari kacamata ekonomi ya, masyarakat yang paling rentan ini yang harus diselamatkan, karena akses mereka terhadap kesehatan, akses terhadap rumah sakit dan sebagainya untuk mendeteksi lebih dini, yaitu mereka yang nggak punya. Itu yang harus diprioritaskan. Itu masalah di situ ya. Kalaupun ada apapun kebijakannya, harus ada government spending untuk melindungi mereka yang tidak punya akses ke sana. Itu sebenarnya bisa ditambahin lagi gitu.
kritik sebenarnya ke program-program kesejahteraan pemerintah pusat ini gitu ya. Ini kan program-program mereka itu kan sifatnya tidak universal ya, karena satu, data kita aja, untuk data kependudukan kita aja masih bisa dibilang tidak rapi gitu. Iya kan. Itu masalah tuh. Nah, gimana kalau dari Zalina terakhir nih, gimana cara paling tepat yang untuk diambil gimana kira-kira? Oke, kalau misalnya menurut gue sendiri, kalau misalnya memang harus yang berskala nasional dan cepat, ya itu pasti karantina wilayah. Itu udah paling benar, udah paling cepat, udah paling gue nggak tahu sih ya kalau efektif, tapi ya itu ya mungkin itu yang paling efektif untuk mencegah orang terlalu banyak lalu lalang dan mencegah penyebaran lebih luas. Tapi kalau dari gue sendiri adalah ya seperti gue tadi bilang, bahwa ternyata Indonesia ini sangat luas, orangnya sangat beragam. Jadi tolong, kalau gue sih sangat berharap tolong di-cut deh itu yang namanya birokrasi. Sekarang bayangin aja, kemarin Jakarta aja sesulit apa untuk menetapkan status PSBB itu kan. Nah, sekarang gimana dengan wilayah lain yang di luar dari Jakarta, dari Pulau Jawa gitu. Iya. Padahal kan kalau kita lihat bahwa pintu masuk Indonesia itu kan bukan cuma Jakarta. Kita lihat aja kemarin yang sempat ada banyak dari China ya. Sebelum kita ada diumumkan ada yang positif, kita yang dari China itu kan mereka banyak di Sulawesi Utara kan, malah masuknya. Terus ada juga beberapa turis-turis yang di Bali, terus ada yang dari Medan. Waktu itu kan ada yang tablik akbar di Malaysia itu, terus lalu lalangnya adalah di kebanyakan di Medan dan di wilayah lain di Sumatera. Nah, seperti itu. Jadi ya itulah, jangan dipersulit kalau pemerintah daerah mengambil keputusan. Dan pada kenyataannya adalah sekarang kita harus, gue rasa pemerintah pusat juga harus legowo bahwa tidak semua rakyatnya itu mendukung pemerintah pusat. Ada beberapa kelompok masyarakat yang dia lebih cenderung setuju dengan pemerintah daerahnya misalnya, karena beda afiliasi partai atau dan semacamnya gitu. Dan pemerintah harus legowo gitu loh, kalau saya ya udah pemerintah daerahnya aja deh yang ngambil keputusan kalau misalnya memang mereka yang didengerin gitu. Jadi ya seperti itulah menurut gue. Pokoknya birokrasi dan itu jangan berpusat di Jakarta lah yang pasti. Oke, berarti benar ya, jadi kita harus memangkas birokrasi itu dan lebih fokus ke prioritas utama kita adalah menyelamatkan warga negara kita gitu kan, warga Indonesia dari corona. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, saya simpulkannya teman-teman langsung ya, karena tadi beragam gitu ya strateginya, mungkin yang disarankan oleh Arik itu benar-benar masuk akal. Dan juga yang Rangga bilang itu juga masih masuk lah ke logika saya, Jarina juga masih masuk lah ke logika. Kalau kita gabungin ini mungkin strategi karantina, rapid test, dan social distancing ini harus diterapkan ke setiap daerah dari pemerintah pusat, tapi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah gitu. Jadi kan benar tadi, mungkin beberapa orang kan belum tentu kenal sama Pak Terawan atau Pak siapa lagi menteri-menteri lain itu kan, Pak Muldoko mungkin kan, jadi kan nggak kenal langsung, mungkin lebih kenal sama ketua RT-nya atau ketua RW-nya gitu kan, ketua RW-nya, RT-nya lebih kenal sama lurah kenal sama camat kenal sama wali kota atau sama gubernurnya gitu kan. Nah, kalau dari saya simpulin nih, strateginya Arik itu bisa dipakai ke berbagai daerah, tapi lewat daerah yang menyampaikan. Jadi nggak perlu ada ego sektoral gitu, ego politik, partai politik atau kepentingan politik tertentu. Itu kita fokus aja kepada warganya gitu, warga yang adalah sebagai penggerak ekonomi itu sendiri. Gitu. Katanya kan mau nyelamatin ekonomi kan, ya kalau nyelamatin ekonomi, selamatin dulu rakyatnya gitu kan, selamatin dulu warganya yang kerja itu, yang bekerja jadi menganjurkan roda ekonomi yang kata Rangga tadi bilang. Jadi lives matter gitu kan, bukan profit matter sebenarnya, lives matter gitu kan. Seperti kata Zarina tadi gitu, dari daerah itu harus bisa koordinasi dengan pusat juga harus nggak boleh sombong gitu, jadi nggak boleh arogan jumawa ya. Kita kerjasama bareng-bareng, saling menghormati, saling komunikasi, dan
yang apa ya, yang kaya boleh lah, yang banyak keuntungannya lebih untung bisa berbagi, bisa sharing. Itu mungkin bisa seperti Rangga yang beberapa hari terakhir ini membuat dapur umum ya enggak ya. Nah, ini dapur umum boleh di daerah Malang. Tadi baru nongol di TV di Trans 7, teman-teman bisa lihat ada Pak Rangga Nafi yang diwawancara. Nah, itu kalau teman-teman ada yang kira-kira mau punya kelebihan, mau membantu donasi, atau cukup membantu sharing aja, itu boleh langsung menghubungi Rangga di IG-nya Lintas Generasi Book ya. Ya, nggak bener ya? Toko buku Lintas Generasi, ntar di-share aja, ada Lingen Bookstore. Itu bisa langsung didonasikan ke teman-teman yang membagi dapur umum untuk pekerja-pekerja yang masih belum bisa working from home gitu loh, harus work in the road gitu, harus kerja di jalan, harus di lapangan gitu teman-teman ya. Jadi kalau dari saya simpulkan sebenarnya di sini adalah masalah komunikasi dan toleransi teman-teman gitu ya, ibaratnya. Kalau disingkat jorok gitu kan. Komunikasi dan toleransi gitu. Nah, saya nggak mau langsung ngomong. Masalah komunikasinya sangat buruk gitu dari pemerintahan pusat, sehingga dia tidak bisa meyakinkan terhadap publik gitu ya, untuk menjamin keselamatannya dengan berbagai langkah mitigasi yang tepat. Dengan kemunculan, malah yang terlihat kan solidaritas masyarakat kan muncul, dapur umum. Rakyat bantu rakyat. Rakyat bantu rakyat. Sama warga bantu warga kan. Ini kan tanpa perlu bergantung kepada pemerintah lagi gitu kan. Mungkin ini menjadi alternatif yang menarik ya, istilahnya warga sudah sadar akhirnya tidak mau tergantung dengan pemerintah pusat yang agak bisa dibilang ya, akhirnya mereka yang mengambil keputusan sendiri gitu. Akhirnya ini ada sebenarnya kritik halus dari warga sendiri gitu loh. Ketidakhadiran pemerintah dalam hidup warganya itu akhirnya apa ya, terbuka juga gitu loh. Selama ini kemana aja gitu kan, disentil warga. Kenapa pemerintahnya nggak kenal warganya gitu kan? Itu yang agak-agak aneh ya. Harusnya pemerintah sih, saya kalau ada yang nonton nih dari pemerintah nih, semoga ini bisa jadi ini ya, apa ya, bisa menjadi masukan lah dari kita yang pemuda-pemuda yang saat ini masih apa ya, mencintai Indonesia lah gitu loh. Tolong dianggapnya masukan ya, bukan kritik loh atau hoax. Tapi ini masukan ya, bukan ini adalah saran-saran dari ahli-ahlinya loh ya, dari Arik, dari Rangga, dari Zarina. Kita nggak hoax-hoax dan tidak mengajak orang untuk mengambil senjata revolusi, nggak. Kita di sini hanya untuk memperjelas bahwa kita masih bisa berpikir secara rasional loh gitu. Dan kita masih jangan terlalu tersentralisasi lah pemerintah gitu. Ini kan sekarang melihat misalkan langkah-langkah pemerintah pusat yang seperti ini kan jadi istilahnya yang sangat lamban dalam koordinasi di daerah kan, rumah sakit tidak siap, tidak ada SOP dan lain-lain, bahkan gugus tugasnya yang COVID-19 ini kan dia baru di bulan pertengahan Maret ya kalau tidak salah itu ya. Harusnya itu dari awal, dan harusnya gugus tugas itu yang bisa menjamin transparansi informasi, tapi kan ini enggak gitu. Kekacauan koordinasi ini kan kayak memperlihatkan bahwa sentralisasi ya pusat ini udah tidak relevan ya dalam konteks saat ini. Malah harusnya ya kita menghargai proses otonomi gitu, otonomi yang luas gitu, memberikan ruang kepada pemerintahan daerah untuk bergerak gitu, istilahnya bergerak untuk menangani pandemi ini gitu. Jadi kalau dari kita sih mungkin saya harus selesaikan di sini teman-teman ya. Arik, Rangga, dan Zarina, saya terima kasih sudah mau hadir di channel Sobat, dan kita mengajak teman-teman untuk sama-sama membangun bangsa ini gitu loh. Bukan bangsa, menolong sama kita lah gitu, sama pekerja gitu loh. Solidaritas. Dari orang-orang yang selama ini ada di jalan, yang selama ini bekerja nggak bisa work from home, dari teman-teman yang pengangguran kayak saya misalnya gitu kan. Nah, itu kita di sini masih bisa punya kesempatan dan masih ada media, kita masukkan ke dalam media. Dan apa ya, kalau dari saya sih terima kasih buat teman-teman yang semua menonton, semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi masukan bagi kita semua dan bisa membangun dari diri kita sendiri, karena kalau nggak dari kita siapa lagi yang mau mulai gitu kan. Oke, paling sampai di sini aja teman-teman. Arik, Rangga, dan Zarina, mari kita say goodbye dulu ya, kita dadah dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah bergabung di Video Sobat. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!